Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dampak pandemi COVID-19 di tingkat global dan domestik akan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Om. Selamat datang di Talkshow 9 kelompok kita hari ini. Kita akan membahas mengenai isu yang sangat penting, yaitu tentang isu kesehatan global, khususnya dalam konteks wabah penyakit menular. Bersama saya, host Botak, Jeki. Dengan ada 4 narasumber di belakang saya, hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara kita mengatasi isu kesehatan di era global yang sangat modern saat ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kepada 3 narasumber kita, dan ada 1 narasumber yang nanti akan menghadiri talkshow ini secara daring. Di sini kita ada Profesor Edo Mora dari World Health Organization, kemudian ada Dr. Richard Saputra dari Global Health Alliance yang nanti akan bergabung bersama kita melalui media online. Kemudian ada Dr. Yesa sebagai Direktur Departemen Kesehatan dan Pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir ada narasumber kita, yaitu Dr. Belvana sebagai CEO dari Biofarmtech, perusahaan yang bergerak di bidang produksi vaksin. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membahas isunya terlebih dahulu, yaitu mengenai pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, kita sudah 2 tahun melewati pandemi COVID-19 ini, dan masih meninggalkan pertanyaan besar, bagaimana menurut para pandangan narasumber ini tentang tindakan apa dan bagaimana pandemi COVID ini telah mengubah cara kita mengenai isu kesehatan global. Bersama kita akan mendengarkan jawaban dari para narasumber berikut. Kepada Bapak Edo Mora, bagaimana menurut Anda pandemi ini telah mengubah cara kita menangani isu kesehatan global? Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai representasi dari WHO. WHO sendiri memiliki peran penting dalam menangani kasus ini, ya, terutama kasus COVID-19. Nah, sebenarnya kasus COVID-19 ini terjadi begitu mengagetkan hingga kita sebagai WHO dan negara-negara lainnya itu tidak siap dalam menghadapi kasus tersebut. Namun di sisi lain, selain ketidaksiapan itu, WHO memiliki peran penting dalam menangani kasus COVID-19 tersebut. Yang pertama, peran kita itu sebagai pusat informasi dunia, yang mana dengan peran tersebut kita bisa dapat mengontrol informasi-informasi penting, data-data bagaimana perkembangan virus COVID-19 ini, bagaimana cara penanganannya, bagaimana kita mengolah data-data sampel-sampel yang akan kita lakukan ke depannya. Itu salah satu peran penting kita sebagai WHO. Yang kedua, kita itu sebagai koordinator antar negara, yang mana kita tahu bahwa virus wabah ini sangat menjalar, ya, ke seluruh dunia, hingga tidak cukup satu negara atau kedua negara melakukan koordinasi dalam mengatasinya, namun perlu adanya kerjasama yang terintegrasi agar kita bisa lebih tanggap dalam mengatasinya. Salah satu contohnya itu masalah vaksin yang sangat sulit bagi setiap negara. Itu masalah vaksin, setiap negara itu tidak mendapatkan porsinya masing-masing karena ada negara yang mampu untuk membuat vaksin tersebut dan ada negara yang mungkin cukup kurang memiliki teknologi dalam melakukan hal tersebut. Namun di sisi lain, kita sebagai WHO menyediakan wadah untuk membentuk koordinasi antara negara-negara untuk saling bekerja sama membentuk vaksin, yang mana setiap negara ini akan mendapatkan informasi cara membuat vaksin dan cara mengelolanya, sehingga seluruh negara itu dapat mengembangkan vaksinnya masing-masing dan mendapatkan sesuai porsi mereka. Oke. Jadi WHO sendiri ini menyediakan wadah untuk informasi serta memberikan bantuan mengenai persebaran vaksin kepada negara-negara yang membutuhkan, terutama negara-negara yang mengalami krisis pandemi yang secara drastis, seperti itu, ya. Benar. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif yang berbeda dari kali ini dari sektor pemerintah Indonesia.
tentunya pertanyaan juga sama kepada Dr. Yesha, bagaimana pendapat Anda mengenai pandemi yang telah mengubah cara kita menangani isu kesehatan global tersebut? Kalau dari perspektif pemerintah tuh kita tuh berusaha keras untuk menerapkan kebijakan yang berbasis bukti. Nah, dari situ kita tuh juga memastikan semua lapisan masyarakat itu mendapatkan pelayanan. Nah, di sisi lain, kami juga mempunyai tantangan ya dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, terutama di wilayah yang luas kayak Indonesia. Baik. Kemudian tentunya pandemi ini juga tidak hanya menyebabkan kerugian dari World Health Organization sebagai organisasi internasional atau juga kepada pemerintah, di mana pemerintah Indonesia juga sangat kesusahan dalam menangani pandemi ini, tapi juga dari sisi lain terdapat dari sisi perusahaan atau dari sektor swasta yang mengalami kerugian. Selanjutnya kita akan melanjut kepada sektor swasta, yang mana di sini kita ingin tahu bagaimana sektor swasta ikut berperan penting dalam menanggulangi kasus COVID-19. Para Dr. Belvana, dipersilakan. Kalau dari sisi sektor swasta sendiri itu kita berusaha buat memenuhi kebutuhan global dengan meningkatkan kapasitas produksi vaksin. Namun juga nih kami harus bisa memahami pentingnya kerjasama dengan pemerintah dan NGO buat memastikan distribusi yang merata dan bukan hanya keuntungan semata aja. Baik, selanjutnya telah bergabung bersama kita Bapak Richard Saputra dari Global Health Alliance, sebuah NGO di mana dia berfokus memberdayakan komunitas dalam menghadapi masalah kesehatan. Selamat sore Bapak Richard. Ya, baik, selamat sore. Bapak Richard, bagaimana menurut Anda pandemi ini telah mengubah cara kita menangani isu kesehatan global? Baik, kami dari Global Alliance melihat adanya kesenjangan besar di komunitas yang kurang terlayani hingga saat ini. Banyak daerah terpencil yang sulit mendapatkan vaksin atau bahkan informasi yang benar tentang pencegahannya. Di sini kami sebagai NGO memiliki peran penting dalam menyuarakan dan memastikan bahwa suara-suara masyarakat kalangan bawah yang sulit dijangkau bisa didengar dengan baik oleh pemerintahan. Baik, setelah kita mendengarkan jawaban dari keempat narasumber kita, dan dengan kolaborasi seperti ini tuh, bagaimana kita bisa memastikan persiapan lebih baik untuk krisis kesehatan global di masa depan? Baik, mungkin untuk masalah tersebut, kita dari WHO mengusulkan bahwa kita harus meningkatkan seperti surveillance, yang mana surveillance ini berfungsi untuk mendeteksi dini mengenai karakter-karakter virus-virus yang sudah berkembang saat ini dan bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian selain daripada itu, kita akan meningkatkan edukasi dini terhadap masyarakat, karena edukasi ini penting bagi mereka untuk cepat tanggap dalam merespon kasus tersebut. Karena kurangnya cepat tanggap tersebut akan mengakibatkan penyebaran tersebut akan semakin mudah terjadi di seluruh dunia. Yang ketiga, mungkin kita akan meningkatkan investasi di bidang kesehatan, yang mana investasi tersebut berfungsi untuk meningkatkan infrastruktur, teknologi, maupun alat-alat yang kita gunakan untuk menangani masalah-masalah kesehatan ke depannya. Mungkin seperti. Baik, setelah kita mendengarkan jawaban dari tempat narasumber kita, di sini bisa kita simpulkan bahwa seluruh pihak-pihak yang bersangkutan, baik negara maupun aktor non-negara di sini sangat ikut berpartisipasi dalam menangani masalah isu kesehatan global yang tentunya jika terjadi di masa mendatang. Terima kasih pada para narasumber dan juga kepada Bapak Richard yang setia menunggu kita melalui via online untuk diskusi yang luar biasa ini. Semoga kolaborasi ini terus berjalan untuk dunia yang lebih sehat dan dunia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya di Talkshow 9. Audio Jungle.